Oke, nanti jangan lupa dilihat video rekaman yang saya buat. Itu adalah video yang direkam salah satu tokoh agama favorit saya, itu Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Itu menjelaskan tentang janganlah atau menjauhilah pemimpin atau pejabat yang zalim terhadap Quran dan hadis. Video yang saya buat itu direkam dan saya lakukan sendiri untuk menghasil analisa bahasa Indonesia. Wathalithu, dan yang ketiga, mimma tada'u alla tukhalital umara wassalatin wala tarahum. Yang harus kita tinggalin. Yang ketiga yang harus kita tinggalin, yaitu jangan duduk, jangan bergaul sama para pemimpin, sama para raja. Sama pejabat jangan bergaul, biar pejabat dengar. Jangan bergaul. Kalau dia datang mau ngaji silahkan, tapi kita jangan bergaul sama mereka. Bahkan Imam Ghazali mengatakan wala tarahum, jangan lihat, jangan dilihat. Karena melihat pejabat, melihat orang kaya itu mu'athiratun fil qalb, membekas di hati. Akhirnya kita mengagungkan dia dan berlebihan serta mengharap kebaikannya. Lianna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatahum afatun azimah. Karena melihat mereka, duduk sama mereka, gaul sama mereka adalah afat, kerugian, kehancuran yang agung. Ini baru duduk nih, belum minta, belum ngobrol, duduk sama mereka musibah. Makanya jangan bangga duduk di sebelah pejabat. Ini yang dibicarakan sama Imam Ghazali, pejabat zaman dulu yang masih tahu takwa. Pejabat zaman dulu yang kalau diingetin sama Allah dia takut. Dulu ada kisah, ada orang pengen dihukum mati. Sebelum dihukum mati dipanggil sama presiden. Alhasil bukan presiden kita maksudnya presiden lah, umum, secara umum. Panggil sama presiden, ditanya, kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan saya, maka kamu saya bebaskan dari hukuman mati. Apa pertanyaannya? Dia bilang, mana lebih berani antara saya dengan George Bush? Masih zaman George Bush dulu, Kata orang ini, ya beranian kamu. Kenapa? Karena George Bush itu pengamanannya ketat, sedangkan kamu nggak pakai pengaman. Gitu ya. Mana lebih berani antara saya dengan Fahad, pemimpin Saudi? Pengamanannya nggak ketat juga. Dia bilang, ya hebatan kamu. Karena presiden itu presiden Yaman lah taruh ya. Kenapa? Karena Fahad memiliki pengawalan yang sama dengan engkau, tapi di negerinya senjata nggak bebas, sedangkan di negerimu bebas, dan kamu nggak takut. Akhirnya si presiden ini pengen menjebak dia supaya dia tidak terpenggal, supaya dia terpenggal dihukum mati. Dia ditanya, mana lebih mulia, saya atau Umar ibnul Khattab? Mana lebih berani, saya atau Umar
Oh, berat pertanyaan. Diam itu yang ditanya, akhirnya dia pikir, beranian Anda wahai presiden. Oh, kok bisa? Karena Umar bin Khattab takut sama Allah kalau engkau enggak. Umar bin Khattab takut sama Allah sedangkan engkau tidak. Katanya ada salati. Itu para pemimpin. Ini Imam Ghazali ngomongnya di zaman dulu, di zaman sekelas ba'da Harun ar-Rasyid, ya. Sekelas ba'da Amin wal Ma'mun. Imam alaihim ridwanullah. Mereka itu, para raja dulu itu masih takut sama Allah. Nah, yang sekarang diingetin tentang akhirat, ntar bisa, ayo balik. Nah, ini kalau yang zaman dulu aja kita duduk sama mereka, afatnya besar, musibahnya besar, apalagi duduk dengan yang sekarang. Jangan bangga duduk di sebelah Jokowi, jangan bangga duduk di sebelah Anies, kalau bisa jangan lihat mereka dah. Jangan lihat mereka. Nah, kalau misalnya di hati kita itu ada kecintaan terhadap mereka karena mereka sebagai pemimpin, maka hilangkan. Tapi kalau di hati kita ada cinta kepada mereka karena mereka muslim, pertahankan, tapi jangan sampai lebih. Karena dia presiden saya, karena dia gubernur saya lah. Bali kita nggak boleh duduk sama mereka, jangan gaul sama mereka. Lebuh mereka dengan dunianya, dan kita harus fokus dengan akhirat kita. Dunia ini sudah diatur, dunia ini sudah dijamin, dunia ini pasti berakhir. Kita pasti meninggalkan dunia atau ditinggalkan dunia. Maka bagi penuntut ilmu, muslim, mukmin, hendaknya memikirkan akhiratnya jauh lebih daripada dunianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu presentasi saya untuk mengerjakan ujian akhir semester 8 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan dosen pengampunya Billy Parancika MPD, yang dengan judul menjauhi pemimpin atau pejabat yang zalim terhadap Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Agus Wahyudi. Saya dari perwakilan kelas 158A31 dengan NIM 15200095. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Dalam agama Islam, kata Islam itu sendiri makna damai, sedangkan dengan berarti artinya kasih sayang bagi semesta alam, dan kita pilih pemimpin yang rasa yang untuk menegakkan keadilan dan ajaran Islam. Namun, terdapat kemungkinan pemimpin tersebut justru melakukan kezaliman dan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Dalam sumber ajaran Islam itu sendiri menugaskan ada dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, memberikan petunjuk tentang pentingnya menjauhi pemimpin yang zalim. Konteks pendidikan tinggi, khususnya di bidang ilmu komputer, mahasiswa saya ilmu komputer atau informatika, pentingnya bagi mahasiswa untuk memahami konsep ini sebagaimana bagi pengembangan karakter dan integritas moral. Namun jika pemimpin atau pejabat secara terang-terang menghina, merendahkan, atau berusaha untuk merusak Al-Quran dan Hadis, maka mereka dapat dikategorikan sebagai zalim, dan umat Islam Muslim diwajibkan untuk menjauhi mereka. Dengan ini saya mengambil dengan hasil analisa bahasa yang saya ini judul dengan jangan bergaul dengan pemimpin atau pejabat yang zalim. Oke, next.
Selanjutnya ada berikut ada petunjuk menurut Al-Quran. Oke, di salah satunya Al-Quran ini memperingati agar tidak bersekutunya dengan penindas rakyat atau yang tindakan yang tidak adil. Nah, salah satunya di surat Al-Muhammadanah ayat 8-9 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk yang berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agar mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, yaitu intinya bahwa menasihati umat Islam yang melakukan dan melawan kekejaman yang menegangkan keadilan. Terus salah satunya ada di surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka salah satu sama lainnya untuk melindungi. Barang siapa yang menjadikan kamu mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguh Allah tidak memberi petunjukmu kepada orang-orang yang zalim. Dan juga terdapat di salah satu di surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, maksudnya Rasul Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah di dalam Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka di dalam sebuah ayat-ayat ini secara kolektif mengajarkan bahwa kita bergaul dengan para pemimpin yang kejam bertentangan dengan esensi keadilan Islam itu adalah salah satu melawan penindasan dan tindakan yang tidak adil. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada salah satu di hadis Nabi. Menurut hadis yaitu Nabi Muhammad menekankan keadilan yang menjamin pilar kepemimpinan kehidupannya, merupakan bukti penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian telah mendengar bahwa sepeninggalanku yang ada siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukanlah golonganku. Aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Hakim. Dan aku juga khawatir atas bagian 6 perkara Imam Suhafa, orang-orang yang berbodoh yang menjadi pemimpin, menumpahkan darah, jual beli hukum, memutuskan silaturahmi, dan anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai suling-suling, maka banyaklah algojo yang zalim. Dan ini ada di salah satu hadis riwayat At-Tabari dalam Kitab Al-Mujamul Kabir 18-57 nomor 105. Banyak hadis yang menggarisbawahi pentingnya kita memberikan kasih sayang. Fungsinya sebagai pedoman ini untuk mengidentifikasi dan menghindari kepemimpinan yang kejam. Salah satunya mematuhi prinsip-prinsip etika, memastikan masyarakat dibangun berdasarkan moralitas dan kebajikan. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada antara perbedaan antara zalim dengan adil. Zalim adalah bengis, tidak adil, kejam, dan tidak punya rasa belas kasih dengan arti seseorang individu atau kelompok yang menyakiti perasaan orang lain secara zahir maupun batin. Adapun adil artinya sama berat, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, maka artinya seorang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Next. Dan sini ada salah satu ciri-ciri orang yang berlaku adil. Ciri-cirinya ada seorang yang muslim berkata adil apabila dia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran dengan benar. Keadilan merupakan suatu ciri utama di dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajiban. Berdasarkan hakikatnya itu antara satu mukmin yang lainnya. Fungsi lainnya adalah tingkat ketakwaannya setiap mukmin. Salah satu ada di sifat Allah, yaitu sifat adil atau maha adil yang berlaku untuk seluruh makhluknya, yaitu artinya adanya surga untuk menaati makhluk, perintah dan neraka yang diberikan kepada makhluk yang menjauhi larangannya. Salah satunya adalah manfaatnya kehidupan masyarakat itu ada tidak membeda-bedakan, menghormati pendapat, menerapkan hukum secara adil, membagi bantuan secara merata, dan menolong tanpa memilih-milih. Next, selanjutnya. Nah, mengapa begitu penting kita jangan bergaul dengan pemimpin atau pejabat yang zalim terhadap ajaran agama Islam?
Nah, salah satunya adalah untuk melindungi akidah dan iman kita, yaitu dengan cara kita tidak melanggar syariat Islam, tidak menindas rakyat atau yang melakukan tindakan tidak adil, berbuat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan hukum. Terus menjaga kebenaran dan keadilan. Itu alasan yang harus kita tanamkan untuk mengajarkan bahwa Islam itu selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, yaitu kita secara tidak langsung mendukung kezaliman dan keadilan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Biasanya kita bergaul dengan orang-orang yang zalim dapat mencoreng kehormatan diri kita. Artinya, dengan siapa kita bergaul, maka jika kita bergaul pemimpin atau pejabat yang zalim, orang-orang akan menganggap kita sebagai yang mendukung kezaliman dan yang ketidakadilan. Oke, selanjutnya. Ini adalah salah satu referensi atau daftar pustaka yang saya ajukan untuk menghasil analisa bahasa. Lanjut, di sini ada kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa bergaul dengan pemimpin atau pejabat yang zalim akan mempengaruhi moral, etika, dan spiritual individu. Selain itu, mendukung kezaliman yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, serta dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari bergaul dengan pemimpin yang zalim. Secara pemimpin yang adil dan berintegritas sesuai dengan ajaran Islam. Karena kita harus bergaul dengan orang yang soleh dan beriman, yang dapat membantu kita untuk menjaga akidah iman, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjaga kehormatan dan persatuan umat. Kewajiban ini untuk menghindari pemimpin atau pejabat yang tidak bahwa kita harus memberontak, tindakan anarkis, agar memberi mereka jalan yang kebenaran. Sarannya, tingkatkan pengetahuan Islam, seperti pelajari dengan baik konsep kepemimpinan dalam agama Islam, ciri-ciri pemimpin yang tidak zalim, dan kewajiban muslim yang terhadap pemimpin yang zalim. Dan perbanyaklah amal yang soleh dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar menghadapi pemimpin zalim. Tetaplah berbuat baik dan jangan terikut perbuatan zalim itu tersebut. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.